Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat gizi di rumah? Senang sekali saya Andi Dian bisa menemani sahabat gizi di rumah dalam podcast Persagi dengan tema optimalisasi gizi remaja sebagai upaya penanganan stunting di Sulawesi Selatan. Ada sebuah istilah yang ingin saya kutip, yaitu ketika kita merawat remaja, itu sama dengan kita merawat sebuah generasi. Namun sayangnya, pada masa sekarang ini, remaja dihantui oleh beberapa masalah gizi, yaitu diantaranya masalah kekurangan energi kronik dan juga masalah anemia. Tentu ini memiliki dampak buruk ke depannya. Salah satunya adalah kejadian stunting. Nah, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Selatan dalam hal ini dalam upaya untuk menangani stunting. Nah, kita akan mengulik apa-apa saja sih program-program dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ini dan juga seperti apa sih gambaran anemia gizi pada remaja. Di tengah-tengah kita ini alhamdulillah telah ada Ibu Siti Rahmatia SKMMkes. Apa kabar Ibu Tia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana puasa hari ini? Ya, lancar. Lancar ya. Ini sekarang kayaknya sudah mulai kegiatan lagi Bu ya, sudah mulai aktif karena kan sempat beberapa saat kemarin pandemi, jadi ada beberapa masalah tidak terlalu berjalan program ya. Aktif sekarang. Anda sekarang sudah aktif lagi. Baik Ibu Tia, mungkin yang ingin saya tanyakan ini, kenapa sih pencegahan anemia pada remaja putri ini dianggap isu penting? Iya, betul sekali. Jadi pencegahan anemia pada remaja putri ini merupakan isu yang sangat penting sekali saat ini ya. Sebenarnya ada 2 poin yang mendasari hal ini. Yang pertama yaitu kita ketahui bersama bahwa remaja putri itu adalah merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan umat manusia, di mana pada masa remaja itu terjadi pertumbuhan yang sangat pesat, baik fisik maupun secara biologis. Nah, salah satu fase yang menandai masa remaja itu adalah terjadinya periode menstruasi, di mana pada saat menstruasi remaja putri itu kehilangan banyak sel-sel darah merah, dan hal inilah yang menyebabkan sehingga remaja putri itu rentan untuk menderita anemia. Kemudian poin yang kedua yaitu bahwa kita ketahui bersama remaja putri ini adalah merupakan penerus generasi atau calon ibu. Nah, otomatis sebagai calon ibu, kalau dia menderita anemia, kelak nanti saat hamil dia akan menjadi ibu hamil yang anemia. Nah, dari teori-teori yang kita ataupun literatur yang kita lihat selama ini yaitu bahwa ibu hamil yang anemia itu rentan untuk mengalami kematian ibu, kemudian melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah ataupun bayi yang stunting. Iya, jadi 2 poin ini sebenarnya yang menjadikan remaja sebagai isu yang sangat penting dan perlu untuk dituntaskan. Betul sekali. Jadi biar sahabat gizi di rumah juga tahu ya, apa sih gambaran atau ciri-ciri dari remaja yang anemia besi? Iya. Jadi anemia itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel-sel darah merah, sehingga akibatnya oksigen yang seharusnya mengalirkan nutrisi ke dalam tubuh itu menjadi terhambat. Nah, untuk anemia sendiri kita bisa lihat dari ciri khasnya ya. Ciri khasnya itu biasanya anak kelihatan pucat, lesu, lemas, sering mengantuk, jantung berdebar, akibatnya tidak ada konsentrasi pada saat belajar. Jadi itu yang bisa kita lihat. Nah, ini juga Bu Tia, ini kan sebenarnya bagaimana kita menangani anemia, tapi kok juga sama dengan menangani masalah stunting. Nah, itu sebenarnya benang merahnya di mana biar teman-teman masyarakat awam juga di rumah tahu, juga sahabat gizi, sebenarnya apa sih apa sih keterkaitan antara anemia ini dengan kejadian stunting seperti itu? Iya, betul sekali. Anemia ini sangat terkait dengan stunting. Makanya itu dalam program-program penanggulangan stunting, intervensi gizi remaja ini memiliki peran yang sangat penting sekali. Jadi kita tahu bersama bahwa remaja yang anemia
suatu saat nanti pada saat menikah dia sangat potensial untuk menjadi ibu hamil yang anemia. Kemudian seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa ibu hamil anemia ini memiliki risiko yang tinggi untuk melahirkan bayi-bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, bayi BBLR sendiri merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stunting. Iya. Kemudian apa program dari Dinas Kesehatan untuk mencegah anemia pada remaja? Iya, jadi program Dinas Kesehatan sendiri ada beberapa hal ya yang terkait dengan pengentasan anemia pada remaja putri. Yang pertama yaitu mendistribusikan tablet tambah darah bagi remaja putri sesuai dengan edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat nomor HK.03.5/0595. Nah, dalam edaran tersebut jelas sekali termuat bahwa setiap remaja putri harus mengkonsumsi tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu dan ini berlangsung sepanjang tahun. Jadi program ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya mulai dari kurun waktu tahun 2016 sejak dikeluarkannya edaran ini. Kemudian yang kedua yaitu edukasi gizi seimbang di sekolah-sekolah. Kemudian di kurikulum gizi juga sudah dimasukkan ya terkait bagaimana mencegah anemia pada remaja putri itu sendiri. Kemudian selain itu juga ada kampanye-kampanye yang dilaksanakan baik secara melalui leaflet yang ada yang disebarluaskan kepada masyarakat maupun di papan-papan reklame yang ada di daerah-daerah. Jadi seperti itu. Jadi cukup banyak ya program-program pemerintah, utamanya dari Dinas Kesehatan ini terkait pencegahan anemia. Seperti yang Ibu tadi bilang, itu ada program tablet tambah remaja rematri yang di sekolah-sekolah, ada bentuk kampanye, ada bentuk sosialisasi. Namun Bu Tia sebenarnya bisa enggak? Ini tadi kan saya dengar tentang surat edaran. Nah, sempat juga kemarin kayak ada kegiatan yang luar biasa besarnya itu dilakukan yang dibuka oleh Bapak Gubernur. Itu mungkin bisa dijelaskan itu surat edarannya seperti apa? Iya, betul sekali. Iya, jadi sahabat gizi memang baru-baru ini ya benar sekali ada kegiatan gerakan bersama remaja Sulsel Sehat. Nah, dalam kegiatan tersebut ada pencanangan untuk minum tablet tambah darah ya bagi seluruh remaja putri. Jadi bukan hanya secara formal di sekolah-sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah. Nah, bersamaan dengan pencanangan kegiatan tersebut juga dikeluarkan edaran Gubernur nomor 444/3470 Diskes tahun 2022 tentang konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri. Nah, jadi di edaran tersebut termuat pasal-pasal di mana setiap OPD itu wajib untuk bekerja sama ya, berkoordinasi dan bekerja sama untuk sama-sama mensukseskan kegiatan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi poin penting yang saya tangkap adalah ini adalah bentuk pencanangan untuk pencegahan anemia dengan memberikan tablet tambah darah bukan hanya remaja yang ada di sekolah, tapi juga yang ada di luar sekolah. Seperti itu. Jadi semua sudah mencakup ya, karena remaja-remaja kan tidak hanya ada di sekolah, betul sekali. Baik. Ibu Tia, sebenarnya kalau boleh saya tahu intinya dari surat edaran itu sendiri apa? Poin pentingnya, seringnya saya sebut tadi. Jadi ada beberapa poin penting dalam edaran tersebut. Yang pertama yaitu kepala daerah dalam hal ini bupati maupun wali kota diharapkan bisa mengkoordinasikan kegiatan pencegahan anemia bagi remaja putri ini di seluruh wilayahnya tentunya dengan melibatkan seluruh OPD terkait. Kita tahu bersama bahwa banyak sekali lintas sektor yang terkait dalam kegiatan ini. Di antaranya yaitu PKK, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, Dinas Sosial. Nah, kemudian itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri usia 12 sampai 18 tahun ini diharapkan dilaksanakan baik melalui jalur formal maupun informal. Jadi kalau jalur formal itu misalnya pendistribusian di sekolah-sekolah ya seperti sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, kemudian yang sederajat, kemudian untuk
disabilitas, kemudian anak cacat, kemudian anak-anak terlantar, anak jalanan yang di panti-panti sosial, jadi seperti itu. Itu yang informalnya. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa pemerintah daerah berkoordinasi terkait ketersediaan stok tablet tambah darah. Dalam hal ini apabila daerah tidak mampu mengupayakan pengadaan tablet tambah darah, maka diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Kebetulan stok tablet tambah darah di Dinas Kesehatan Provinsi itu cukup banyak karena memang sudah diprioritaskan untuk seluruh sasaran remaja putri di Sulawesi Selatan. Iya, jadi seperti itu poin-poin yang sangat penting dalam. Iya, digarisbawahi juga ya Bu ya. Jadi apapun program yang dilakukan itu memang harus ada dukungan ya. Tidak hanya perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, tapi memang harus ada upaya-upaya lain dari lintas sektor ataupun lintas program demi tercapainya tujuan kita dalam sebuah program tersebut. Baik, Ibu Tia, saya juga mau tanya nih, apa sih yang perlu ditingkatkan dalam upaya Dinas Kesehatan terhadap program Rematri dan pencegahan anemia di Sulawesi Selatan? Iya. Jadi upaya yang perlu ditingkatkan dari Dinas Kesehatan sendiri, yang pertama yaitu memperkuat komitmennya dan kerjasama antar lintas sektor. Kita tahu bahwa pendistribusian tablet tambah darah ini utamanya yang di jalur formal itu dibutuhkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dinas Sosial. Ya, jadi mungkin komitmen antar OPD ini perlu diperkuat agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan edukasi kepada masyarakat. Betul sekali. Ya, jadi kita tahu bersama bahwa tablet yang namanya mengkonsumsi obat sedikit banyak itu mungkin menimbulkan beberapa persepsi yang mungkin berbeda ya kalau diterima oleh masyarakat awam. Jadi ini dibutuhkan edukasi dan pemahaman yang baik ya, terutama bagi remaja putri sendiri. Kemudian yang ketiga saya kira penguatan kampanye, kemudian baik melalui media massa maupun melalui iklan-iklan di luar. Iya, betul sekali. Jadi memang itu edukasi dalam sebuah program itu perlu, karena biasa ada remaja yang mengeluh tidak mau minum ya, khawatirnya nanti ada efek samping atau seperti apa. Jadi memang harus diedukasi remajanya bahwa ini loh manfaatnya dan ini loh ada efek sampingnya. Tapi kan tidak semua remaja mengalami hal seperti itu. Dan mungkin juga Bu Tia, mungkin saya perlu tambahkan bahwa konsep pikiran kita itu kadang kalau kita pakai bahasa obat itu hanya untuk orang yang sakit. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini ya salah satu tantangan teman-teman gizi untuk bagaimana supaya remaja putri kita itu mau mengkonsumsi. Baik Ibu Tia, selanjutnya mau saya tanyakan nih, bagaimana sih memperkuat komitmen kita ke depan sebagai langkah apa saja yang tepat dilakukan dalam memperkuat program tablet tambah darah ini untuk mencegah remaja putri itu apa gitu loh, komitmennya gitu loh. Baik, sebenarnya ada salah satu hal penting dalam edaran itu yang lupa saya sebutkan tadi, yaitu bahwa diharapkan seluruh OPD itu pada hari Jumat, jadi ada istilah namanya Jumat Berkah ya. Pada hari Jumat ada kegiatan serempak minum tablet tambah darah, dan ini sudah kami sosialisasikan ke seluruh kabupaten kota. Di dalam edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur juga ada termuat di dalamnya terkait rangkaian kegiatan untuk minum tablet tambah darah. Ya, jadi ini alhamdulillah sudah banyak kabupatennya yang ikut melaksanakan kegiatan ini. Jadi saya kira untuk minum tablet bersama itu merupakan salah satu bentuk komitmen kita. Ya, jadi kalau kita memang konsisten melaksanakan ini setiap minggunya, maka ini nanti akan menjadi pembiasaan yang baik bagi remaja putri dan bagi sekolah juga. Betul sekali. Jadi membiasakan kebiasaan yang baik ya. Seperti itu. Jadi Bu Tia, jadi sebenarnya apakah sudah ada hari yang disepakati atau misalnya setiap kabupaten itu menyepakati hari untuk konsumsi minum tablet tambah darahnya atau seragam? Iya, seperti jadi itu. Kalau berdasarkan edaran itu ditetapkan pada hari Jumat, makanya namanya itu Jumat Berkah.
Oh Ya. iya betul Jadi sekali. setiap Jumat itu Jadi diawali seluruh Sulawesi Selatan ya, kabupaten kota itu seragam semua hari Jumat ya. Iya, seragam semua hari Jumat. Jadi sebelum minum tablet tambah darah itu diupayakan dilakukan dulu sarapan bersama. Betul sekali. Iya, jadi sarapan bersama, pada saat sarapan itu dilakukan edukasi, kemudian pemahaman yang baik ya tentang apa manfaat dari tablet tambah darah tersebut. Kemudian Betul. juga ada edukasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Betul sekali. Jadi diharapkan ya jika remaja ini aktif mengkonsumsi, ini juga prestasi belajarnya juga bisa meningkat ya Bu Tia ya. Iya, betul sekali. Seperti itu. Jadi ketika dia dewasa nanti, dia produktif, dia juga bisa menjadi ibu yang kuat ya. Jadi menciptakan generasi yang bagus nanti insya Allah. Baik Bu Tia, ada nggak statement closing untuk podcast kita hari ini? Iya, baik. Jadi remaja putri adalah merupakan salah satu aset pembangunan. Keberhasilan suatu negara ditopang oleh remaja putri yang sehat, sehingga penting artinya kita melakukan pembiasaan yang baik, betul sekali. seperti konsumsi tablet tambah darah, sehingga tidak akan terjadi lagi remaja putri yang mengalami anemia. Betul sekali. Terima kasih Bu Tia atas waktunya hari ini. Teman sahabat gizi di rumah, semoga ada manfaat yang bisa diambil pada pertemuan kali ini. Selalu dukung podcast dari Persagi dengan cara like, subscribe, and comment. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.